wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu kalian ya cara bagaimana membuat daftar isi otomatis, tabel otomatis, gambar otomatis, pustaka otomatis dan penomoran halaman otomatis di Microsoft Word. Sebenarnya sih ini udah umum ya, udah umum maksudnya udah kalau anak-anak kuliahan biasanya udah bisa sendiri kan. Ini tujuannya juga buat pembuatan makalah gitu. Kalau di peraturan apa itu namanya makalah kan biasanya atau skripsi ya, itu wajib menggunakan standar gitu, standar ya nasionalnya lah kalau dibilang. Jadi penomoran otomatis dan teman-temannya sama tabel otomatis itu biasanya itu nggak asal-asalan lagi. Kan biasanya kalau buatnya manual itu biasanya ada yang nggak rapi gitu. Kalau otomatis dia langsung langsung apa ya, ya langsung kebuat otomatis aja gitu. Jadi nggak susah, nggak ribet cara buat. Baik, mungkin saya langsung aja cara yang pertama, cara penomoran halaman otomatis ya di Microsoft Word. Dan saya di sini memakai Microsoft Word 2000 berapa ya? Oh ya, 2013 ya. Nggak jauh beda sih sama Microsoft 2009, 2007 atau yang ke atasnya lagi kan ada yang 2016 sama 2019 tuh. Nggak jauh beda sih. Cuma biasanya yang bedanya itu cuma tata letak tools-nya ini doang, kayak insert, decide. Dia bisa di dalam gitu loh, di dalam. Nggak kayak muncul kayak gini, cuma itu doang. Tapi ya caranya kurang lebih kayak yang saya jelaskan ke kalian. Oke, langsung saja di sini saya sudah buat cover, udah buat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya tuh ada 6 halaman saya buat. Ini kan belum ada belum ada halamannya tuh, satu pun belum ada. Nah, di sini kita langsung aja ke cara buatnya gimana. Kalian ke insert, terus ke back number. Oh ya, back number terus bottom of page. Anjir. Nah, di sini. Terus itu kan ada line nomor 1, line nomor 2, line nomor 3. Nah, itu maksudnya itu pilihan penomoran halamannya. Kalian pengen di mana? Pengen yang di kiri, di tengah, atau yang di sebelah kanan gitu. Tapi saya di sini cuma menggunakan yang di tengah aja ya, supaya ya lebih simpel, karena suka di tengah gitu. Jadi suka di tengah. Jadi saya bakal menggunakan ini. Nah, itu udah langsung ke data tuh. Maksudnya langsung ke halamannya udah otomatis tuh. Ada 1, 2, 3, 4 dan bla 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 bla. Pokoknya ini sudah otomatis kan tuh. Tapi biasanya di peraturan makalah internasional ini nggak tahu deh internasional atau apa ya, nasional. Pokoknya dia sebelum bab 1 itu biasanya halamannya menggunakan angka Romawi. Jadi bagaimana cara menggantinya ke angka Romawi? Nah, sini saya bakal jelaskan ya caranya. Di sini kalian langsung ke bab 1 aja, dimana kalian pengen nomor maksudnya tuh. Terus di sini kita ganti dulu ya, karena saya bilang tadi yang digunain di angka Romawi itu biasanya cuma di cover, di kata pengantar, terus bla 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 sampai bab 1. Jadi di bab satunya kita ganti lagi ke Latin. Bagaimana caranya? Di sini ya contohnya, bukan contoh sih, cuma ikutin aja caranya nih. Kita ke bab 1 dulu, tapi yang paling kiri, ingat biasanya di sini yang salah nih. Di antara sini sama sini. Pokoknya di sini. Langsung saja di sini terus ntar
terus ke oh ya ke fake fake layout, terus ke break next page. Nah, apa gunanya ini? Kalau nggak salah ini dia bakal ngebreak, maksudnya dia bakal ngehalat gitu. Jadi kita udah tetapkan ke sistemnya itu bahwa kita tuh bakal bakal mindahin bukan mindah sih, mengubah nomor halamannya itu dari sini doang, nggak di sini sininya, nggak ke atasnya. Kan biasanya tuh langsung semuanya tuh. Jadi di sini kita break dulu sampai isi bab, terus kita isi bab sini langsung kita ganti. Nah di sini terus pack number lagi, terus formatnya kita ganti ke angka Latin. Oh iya, salah salah salah. Penomorannya ingat, ini saya juga lupa sih. Start artnya dari nomor 1, jangan kayak saya itu langsung 7 tuh. Jadi nggak dari 1. Nah, itu dari 1. Ini udah di sini. Tuh, dari 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi bla 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 sampai bab satunya. Jadi dia korulang lagi dari bab 1, dia langsung menggunakan Latin lagi tuh 1, 2 dan seterusnya. Gue langsung ke nomor 2, yaitu cara membuat daftar isi otomatis. Langsung saja di sini kita ke daftar isi, kan daftar isinya kosong tuh kosong dia. Nah terus kita langsung ke bab 1. Ini bab 1 kan nih, kita blok dulu, terus kita ke heading 1 ya. Buat yang nanya, bang dimana bang dapat heading 1-nya bang? Nah itu kalian lihat dulu, ini dia di home, kan tuh di home. Kalau kalian carinya di insert atau di decide atau di backload yang bla 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 di sama temen-temennya ini, yang nggak bakal dapat. Dia itu naroknya di home gitu loh, sistemnya emang kayak gitu. Nah terus kita langsung aja kayak heading 1. Ini kan kalau kita langsung pencet klik kiri, dia bakal keubah format teks kita itu. Yang sebelum dari Calibri terus size-nya 24, dia formatnya bakal kayak gini tuh, ngikutin yang ada di yang ABCD-nya itu. Nah cara supaya formatnya itu tetap kayak gini, kita klik kanan, terus kita update heading 1 to match selection. Ini apa ini fungsinya ya tadi, supaya format asalnya itu nggak keganti. Kita langsung klik, nah dia bakal kayak gini, nggak keubah. Kan kalau kita langsung klik kanan aja kan tuh dia langsung keubah dengan sendirinya tuh, formatnya bakal keubah. Nah kalau kayak gini dia nggak bakal keubah. Oke, langsung lanjut ke isinya, subbabnya. Ini anggap aja subbabnya isi bab 1 tersebut. Nah, terus kita caranya sama kayak tadi, ke heading lagi, heading 2. Ini tadi kan 1 terus 2 gitu. 2 terus ini ada lagi. Langsung aja kita ke heading 3, update lagi. Nah, terus di sini bab 2. Nah, di sini biasanya banyak salah nih di bab 2 ini. Kita tuh dari bab 2 ini kita blok dulu kan, terus kita ke heading 1 lagi. Jangan kalian lanjutin ke heading 4. Kalau kalian lanjutin ke heading 4, biasanya itu dia bakal ngikutin apa ya? Kan biasanya kalau di daftar isi itu dia bab 1 terus di bawahnya tuh ada ABCD sama 1 2 3. Nah, kalau kalian bab 2-nya ini ke heading 4, dia bakal ngikut ke situ, gak bakal kepisah. Jadi supaya caranya ngepisah bab 1 sama bab 2 itu, kita balik lagi ke heading 1. Langsung aja ya ke heading 1 lagi, terus di update. Terus di sini lagi kita blok ke heading 2, update lagi. Sebenarnya sih nggak usah diupdate lagi, tapi buat kepastian aja gitu. Sini ke heading 3 langsung. Udah semua kan. Terus kita balik lagi ke daftar isi. Mana daftar isi? Nah ini daftar isi.
terus kita ke reference, ke table of content, terus langsung aja langsung pencet ini automatic table, tak, boom, langsung jadi dia. Langsung ke nomor 3 ya, cara buat daftar tabel otomatis. Jadi kita di sini langsung ke tabel aja ya. Saya di sini tadi sudah buat tabel nih di sini. Tabel nama NPM tugas dan wow. Di sini kalian blok dulu tabelnya ini, kita blok. Oh ya, tujuan membuat daftar tabel otomatis ini ya supaya mudah cari tabelnya aja gitu kan. Biasanya di makalah atau skripsi atau buku ya biasanya kan ada tuh tabel, terus tabelnya ini biasanya ada captionnya itu tabel bla 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 bla, namanya ada nama tabel tersebut, terus ada halamannya juga biasanya. Nah itu ya supaya nggak susah carinya, jadi dibuatlah tabel atau daftar tabel. Di sini cara membuat daftar tabel otomatisnya, jadi langsung klik kanan aja, terus insert captionnya, terus di sini nama tabelnya apa, tabel yang kita buat itu apa. Nah terus ya langsung saja di sini misalnya namanya daftar siswa, daftar siswa. Nah terus langsung pencet oke aja. Nah tuh di sini udah ada tuh kan, biasanya kalau di buku-buku pelajaran, di buku apalah ada tuh tabel kayak gini tuh, di atasnya ada daftar, pokoknya captionnya namanya lah, nama tabelnya tersebut itu ada. Nah terus kita ke atas lagi ke daftar tabel, kita ke reference lagi, sama kurang lebih kayak buat daftar isi otomatis, dia ke reference lagi. Bedanya kalau daftar isi otomatis tadi kan kita ke table of content, kalau di sini kita insert table figure, langsung klik aja, terus langsung pencet oke, dia langsung kebuat sendiri dengan halamannya. Di sini kan tabelnya tadi di halaman 2 tuh, di halaman 2 ini, halaman 2, jadi dia langsung otomatis. Jadi kita tuh nggak usah lagi titik-titik dulu, pencet titik kan terus 2 di ujungnya, agak ribet. Itulah gunanya otomatis. Next, cara membuat daftar gambar otomatis. Ya caranya kurang lebih kayak tadi, sama kayak cara buat daftar isi, cara buat daftar tabel, ya kurang lebih kayak gitu, cuma namanya doang gitu loh, namanya doang ya beda. Tapi ya namanya tugas ya udah jelasin aja dulu. Nah ini kan ada foto nih ya, sekalian promosi lah, yang mau top up Diamond ML atau game-game lain itu bisa ke nomor ini nih, pas respon, insyaallah pas respon aja. Pokoknya di sini legal ya, bukan ilegal, ini Diamond legal ya, nggak ilegal maksudnya ya. Langsung aja tadi sponsor bentar. Kita langsung ke gambarnya, terus kita klik kanan, kita insert caption lagi ya, kurang lebih kayak tadi udah dibilang. Terus namanya aja di sini apa ya, oh ya, 2 diamond lah, 2 diamond ML. Nah kayak gitu. Nah di sini yang bedanya itu cuma labelnya doang. Di sini kan nggak ada tuh, cuma ada bagan, persamaan sama tabel. Jadi kita di sini buat yang baru lagi, new label, terus kita tulis di sini gambar, terus langsung pencet oke aja, oke. Nah itu udah jadi. Terus langsung dari sini kita ke reference lagi, terus insert table figure ya. Kita ke daftar anunya dulu, ini daftar gambarnya dulu, terus insert table figure. Nah di sini terus captionnya langsung pilih aja gambar, ini udah otomatis kepilih ya, biasanya ke bagan tuh, ya udah kalian pindah aja langsung ke gambar gitu. Terus langsung pencet oke, tada, udah jadi, langsung ada.
Ya, dan yang terakhir ialah cara membuat daftar pustaka daftar pustaka otomatis ini sih ya agak kurang lebih aja gitu sama membuat daftar isi, daftar tabel sama daftar gambar yang tadi, cuma dia beda, ada bedanya sih, nggak mirip-mirip kayak mereka kan. Kalau mereka bertiga itu emang mirip gitu, cara-caranya juga mirip, cuma yang beda cuma namanya doang. Kalau daftar pustaka ini agak beda dikit ya. Kita ke reference dulu dari home kan, biasanya kita tuh kalau defaultnya dari home terus ke reference, terus kita ke daftar ini, tabel daftar pustakanya, ke insert citation ini, add new source. Nah di sini perlu kalian ketahui apa fungsi daftar pustaka tersebut ya. Kan kalau kita buat buku biasanya atau buat skripsi atau makalah itu kan nggak mungkin, maksudnya pemikirannya itu dari kita sendiri, pasti kita itu butuh referensi dari buku lain gitu, dari internet, dari jurnal ya, dari surat kabar gitu, atau gimana lah pokoknya teks-teks kayak gitu. Itu pasti kita itu cari referensi dulu, nggak mungkin langsung buat isinya ini nggak mungkin, pasti ada referensi, terinspirasi dari siapa gitu. Terus ya fungsinya juga menghargai sumber informasinya gitu, informasinya itu dari mana ya, dari buku ini. Jadi kita itu kayak mempromosikan kalau emang apa, kepada pembaca gitu, bahwa karya tulis ini merupakan hasil kutipan dari berbagai sumber, bukan dari kita doang, pokoknya kita mengambil dari orang juga. Terus fungsi yang lebih bagusnya itu biasanya penulis lebih dianggap profesional. Kenapa dianggap lebih profesional? Karena biasanya kan kalau buku standar internasional itu emang dia tuh kayak daftar isinya lengkap, daftar pustakanya ada, terus daftar kalau ada emang ada gambar, kalau gambar daftar gambarnya juga ada gitu. Nah, kalau yang ugal-ugalan biasanya mereka itu nggak terlalu memikirkan tentang hal-hal yang kecil seperti itu. Kalau ya kita kan biasanya kalau emang pengen dianggap lebih profesional gitu harus ya emang totalitas lah gitu, totalitas. Jadi kita tuh langsung aja daftar pustakanya kita tulis juga. Lanjut ke daftar pustaka tadi, caranya kita, contohnya saya kan buat buku nih, terus saya ini apa itu ngambilnya itu dari jurnal. Oh jurnal siapa nih, contohnya jurnal ya nama saya sendiri ya, ini contoh ya, contoh Nurfan Jani. Terus judul bukunya itu judul jurnalnya itu apa, cara membuat tabel otomatis. Terus nama jurnalnya itu apa, wow lah. Terus tahun rilisnya, maksudnya lu harus tahun rilisnya buku itu 2012 lah, 2012 gitu. Terus page-nya ini adalah kita kan nulis buku tuh biasanya kita tuh dapat referensinya dari, misalnya ini kan dari jurnal. Nah kita tuh pasti memasukkan referensi kita itu ke dalam buku. Nah dari halaman mana ke halaman mana gitu. Di sini saya mengambilnya kan tuh cara membuat tabel. Di buku saya itu daftar tabel itu ada halaman 54 lah sampai halaman 60 lah. Nah ini contoh aja ya, terus kita pencet OK aja, langsung pencet OK. Nah ini kan masih kayak gini tuh, bagaimana caranya kita mengubahnya tuh di biografi, kita klik langsung aja di sini. Nah jadinya tuh kayak gini tuh langsung ya. Mungkin itu saja ya tutorial dari saya, tutorial daftar isi tabel, gambar, daftar
pustaka dan penomoran halaman otomatisnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya, sama juga kurang penjelasannya dari saya benar-benar mohon maaf karena saya juga masih belajar cara menggunakan Microsoft Word ini, belum tahu ya cara yang benar-benar gitu, emang benar-benar bisa gitu, bukan yang pro. Saya juga pelajar gitu, bukan emang pro 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 apa pro player gitu, pro menggunakan support juga. Jadi ya kalau ada kesalahan saya mohon maaf lagi. Saja video dari saya, sekian, semoga bermanfaat kepada kalian yang pengen belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.